Assalamualaikum Bu Isti, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, Bukus. Alhamdulillah, baik Bu. Bukus sendiri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu Isti. Apa Bu Isti ada waktu ya hari ini? Oh iya Bu, tentunya ada waktu. Ada apa ya Bu? Begini Bu, saya itu ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu Isti. Apakah Ibu bersedia untuk berbagi dengan? Tentu saja Bukus, saya bersedia berdiskusi dengan jenengan. Eh, Setelah berdiskusi dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Iya ini Bu Isti, saya ingin ke depannya itu menemukan solusi atau strategi untuk meningkatkan perhatian atau kefokusan murid saya dalam kegiatan pembelajaran saya, Ibu. Kalau saya boleh tahu, apa ada permasalahan yang Ibu hadapi saat ini? Iya Bu Isti, ini loh permasalahan yang terjadi di kelas saya pada murid-murid saya. Saya itu merasa apa ya Bu ya, merasa pembelajaran atau proses pembelajaran yang saya terapkan itu ada beberapa anak itu yang kurang fokus Bu dalam kegiatan. Oh, oke. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh buku saat ini yaitu ada beberapa anak yang kurang fokus ya Bu ya dalam pembelajaran. Menurut Ibu, apakah ada sikap atau perilaku anak yang mencerminkan kurang fokusnya dalam mengikuti pembelajaran? Kok sampai Ibu merasa anak itu kurang fokus? Iya Bu, ini loh Bu, anak saya itu ketika sendiri bermain dengan teman sebangkunya, terus bersenda guru juga Bu, dan asik bermain sendiri itu loh Bu yang saya alami. Oke, Bukos, bahwa permasalahan yang sedang Ibu hadapi yaitu anak-anak yang kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran karena ada yang berbicara sendiri, senda gurau dengan temannya, dan juga ada yang asyik main sendiri. Apakah Ibu mengetahui apa penyebabnya adanya kurang fokus anak itu dalam mengikuti pembelajaran? Kalau saya lihat ya Bu Isti, proses pembelajaran saya itu kalau saya memberikan metode yang biasa saja, anak itu kurang fokus. Dan ketika dalam pembelajaran saya itu saya tanya, kenapa kok kurang fokus? Katanya dia itu bosan dan ingin cepat-cepat melakukan kegiatan permainan itu loh Bu. Oke, Bu Kos, dari permasalahan yang Ibu hadapi itu penyebabnya kurang menarik metode pembelajarannya. Dan anak cepat bosan ya, Bu. Dari buku sendiri, dalam pembelajaran Ibu itu ada di level berapa, Ibu? Misalnya antara skala 1 sampai 10. Oh, menurut saya itu ada di level 7 Bu. Karena dengan melihat permasalahan yang saya hadapi yaitu anak belum membuat berhasil untuk fokus dan untuk membuat fokus anak-anak itu dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Itu saya di level 7 Bu. Oh, jadi Bu Kos merasa dalam pembelajaran sampai hari ini pada level 7. Mungkin nanti bisa meningkat lagi ya, Bu. Kemudian apa kekuatan yang Ibu miliki untuk dapat membantu mengatasi masalah Ibu? Saya itu mempunyai nilai yang ada dalam nilai-nilai guru penggerak itu Bu, yaitu nilai mandiri dan kolaboratif Bu. Luar biasa, Bu Kos. Terus Ibu sudah mempunyai nilai mandiri dan kolaboratif. Dari permasalahan dan penyebab yang dihadapi Bu Kos itu, agar pembelajaran dapat meningkat lagi, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan-tujuannya? Eh, Gimana ya Bu? Ini ada sedikit terpikirkan untuk rencana saya yang kedepannya yaitu saya akan menggunakan metode atau media yang menarik, kreatif dan inovatif. Misalnya dengan memperlihatkan anak-anak
video di laptop, yaitu mengajak anak untuk belajar di luar ruangan juga dengan media konkret. Anak-anak itu terlibat langsung, Bu. Dan ketika sekilas anak-anak itu kurang fokus saat pembelajaran saya akan mengajak untuk ice breaking, Bu. Bermain bertepuk-tepuk, kemudian bernyanyi sambil belajar. Seperti itu, Bu. Luar biasa Ibu Kos yang ingin dan akan Ibu rencanakan, yaitu pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Apakah ada hambatan-hambatan yang bisa menghalangi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, Bu Kos? Iya, Bu Isti. Hambatan ya anak-anak itu kok merasa bosan, Bu, atau kurang fokus dalam pembelajaran. Kemudian anak-anak itu metode dan media yang saya gunakan itu mungkin kurang menarik ya, Bu ya. Hmm. Oke, Bu Kos, hambatannya yaitu eh, mengkondisikan siswa ya, Bu ya. Jika ada hambatan yang Ibu alami, apakah ada opsi strategi lain, Ibu? Ya, Bu Isti. Saya akan menggunakan metode yang menarik, kreatif, dan inovatif saat belajar di dalam kelas. Setelah itu, dalam proses pembelajaran, anak-anak yang masih kurang fokus, saya akan melakukan ice breaking dan bernyanyi sambil bertepuk-tepuk dan sambil bernyanyi sambil belajar, Bu, itu, Bu. Luar biasa sekali, Bu. Anak-anak memang suka yang real ya, Bu ya. Bisa diajak ke luar kelas ya, menggunakan media yang real juga. Dari peluang yang Ibu Kos lakukan itu, apakah ada skala prioritas yang ingin Ibu tingkatkan untuk mencapai tujuan sampai ke skala berapa? Eh, iya Bu, kalau ingin sih saya pinginnya yang sempurna Bu. Tapi kita kembali lagi pada diri kita ya, bahwa kita itu tidak ada yang sempurna. Jadi untuk apa ya skala saya ingin itu skala 9 Bu. Alhamdulillah eh, saya ingin mencapai skala 9 Bu. Oh ya, jadi yang Ibu Kos targetkan bahwa ada 2 tingkat ya Bu ya. Dari skala 7 sekarang naik ke skala 9. Untuk mencapai skala tersebut, adakah rencana lain selain itu yang tadi Bu sudah jelaskan? Apa ya Bu Isti ya? Rencana selain mau menggunakan metode atau media pembelajaran yang kreatif, terus anak bisa fokus, yaitu dengan apa ya Bu ya? Eh, Memusatkan perhatian kepada anak agar lebih fokus agar anak lebih fokus lagi yaitu dengan bermain yaitu bertepuk dengan ice breaking terus bernyanyi sambil bergerak mungkin itu rencana lain saya Bu. Saya akan rencana lain saya yaitu saya akan berkolaborasi dengan warga sekolah, dengan rekan sejawat, dengan bapak kepala sekolah, dengan orang tua juga, Bu. Bahkan dengan murid-murid saya, Bu. Oke, iya Bu, Ibu Kos luar biasa ya. Selain menggunakan metode dan media yang kreatif dan inovatif, Ibu juga melakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Adakah gambaran presentasi yang ingin dicapai dari presentasi antara 10% sampai 100%, Bu? Kalau saya lihat dari presentasi untuk mencapai tujuan yang saya capai yaitu antara 90 sampai 100, Bu. Kalau mencapai 100 itu tidak mungkin, Bu, karena manusia itu kan tidak sempurna, Bu. Oke, Bu Kos, dari presentasi yang Ibu ingin capai dalam tujuannya itu antara 90 sampai 100% ya. Kemudian dari situ adakah gambaran untuk mengantisipasi agar tidak meleset pada level di bawah target? Iya Bu Isti, saya akan melakukan apa ya strategi saya dengan cara melakukan strategi pembelajaran saya dengan konsisten, yaitu dengan melakukan pembelajaran yang kreatif, inovatif, untuk mengantisipasi agar eh, anak itu merasa senang dan tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran saya, Bu.
Oke, dari cara yang konsisten, apakah ada cara atau strategi yang dilakukan secara konsisten, Ibu? Agar strategi yang saya lakukan itu konsisten, Bu, ya, saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk menyusun rencana pembelajaran saya. Kemudian saya akan menggunakan metode dan media pembelajaran sebelum kegiatan pembelajaran saya lakukan, Bu. Oke, jadi itu opsi yang Ibu rencanakan ya agar tercapai tujuan yang diinginkan. Bagaimana tindak lanjutnya setelah melakukan coaching ini, Bu? Iya Bu Isti, setelah melakukan coaching ini, saya akan menerapkan dan melakukan metode dengan media yang menarik Ibu dan kreatif juga serta inovatif. Selain itu, ketika anak-anak sekilas belum fokus, saya akan mengajak anak-anak tersebut untuk melakukan ice breaking sambil bernyanyi, sambil bertepuk-tepuk, dan tak lupa kita juga berkolaborasi dengan rekan sejawat juga, Bu. Oke, Bukus. Ya, itu Ibu yang akan menerapkan pembelajaran dengan metode dan media yang menarik ya. Bahkan juga berkolaborasi dengan teman sejawat pada jangka yang dekat ini ya. Kemudian di akhir coaching ini bagaimana perasaannya sebelum dan sesudah coaching Ibu? Iya Bu Isti, ini sebelum melakukan coaching ini itu saya merasa bingung Bu. Dan media karena anak-anak itu asik main sendiri dan bersenda gurau dengan teman sebangkunya. Dan setelah melakukan coaching ini, saya ini lebih lega dan merasa senang karena eh, dapat melakukan proses coaching ini, masalah saya teratasi dan mendapat solusi-solusi permasalahan saya untuk mencapai tujuan saya, Bu. Oke, luar biasa Bukus. Semoga Bukus bisa melaksanakan yang Ibu rencanakan dengan semangat ya. Apakah ada hal lain yang ingin dibicarakan? Saya kira alhamdulillah tidak ada Bu. Cukup ya untuk masalah saya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Oke, Bukus, untuk itu saya cukupkan sampai di sini ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Oke Bu Isti, terima kasih atas kesempatannya. Oke, Bukus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Isti. Ini kalau sudah terus pripun ini Bu? Berhenti. Berhentikan. Berhenti. Nanti lagi. Stop. Stop. Nanti nanti kita mulai saya jenengan. Oke. Assalamualaikum, Bukus. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Isti. Ya, alhamdulillah, saya kabar baik Bu Isti. Bagaimana kabar Bu Isti juga? Alhamdulillah baik juga Bukus. Sehat selalu ya Bukus. Apa Bukus ada waktu hari ini? Tentu saja ada Bu. Ini karena saya sudah selesai mengajar. Ada apa ya Bu Isti ya? Iya, ini Bu, saya ada sedikit permasalahan yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Apakah Bukus bersedia dan berbagi untuk berdiskusi dengan saya? Tentu saja dengan senang hati Bu Isti. Memang setelah berdiskusi dengan saya, apa yang Ibu harapkan? Atau apa tujuannya setelah Ibu berdiskusi dengan saya, Ibu? Iya Bukus, ini saya ingin menjadi fasilitas bagi anak didik saya Bukus, sehingga anak didik saya itu berperilaku lebih baik lagi dengan Bapak Ibu guru, baik dalam pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas.
Oh, oke Ibu Isti. Untuk melakukan diskusi ini, eh, Ibu ingin menjadi fasilitasi bagi anak didik Ibu agar anak-anak itu berperilaku yang lebih baik lagi ya Bu ya. Kalau boleh saya tahu, apakah ada permasalahan atau keluhan yang Ibu alami mengenai perilaku anak yang kurang sopan itu Bu? Iya Ibu, seperti ini Ibu. Ketika saya melakukan pembelajaran di kelas dan ketika saya ketemu dengan anak di luar kelas itu sudah berbeda Ibu. Akhir-akhir ini saya merasa anak itu kurang sopan. Mungkin bukan karena anak-anak sendiri itu Bu, tetapi dari saya yang memposisikan posisi kontrol itu sebagai posisi teman Ibu. Karena kalau menggunakan posisi sebagai manajer itu menurut saya tuh anak-anak itu seperti terkekang, anak itu kurang mengena. Oleh karena itu saya sering menggunakan dengan posisi teman. Mereka sering curhat dan seperti teman sendiri Ibu. Nah, tapi akhir-akhir ini dan lama kelamaan kok mereka melakukan sikap yang kurang sopan Ibu. Oh, oke Bu Isti, dari permasalahan Bu Isti ini bahwa murid-murid Ibu Isti dalam memposisikan kontrolnya, Bu Isti memposisikan sebagai teman ya. Namun dengan memposisikan posisi kontrol sebagai teman, Bu Isti ini merasa kalau anak-anak itu kurang sopan gitu ya Bu ya. Karena mungkin mereka itu menganggap Bu Isti itu sebagai teman. Menurut Bu Isti, itu merasa anak-anak kurang sopan itu dapat dilihat dari perilaku yang bagaimana, Bu? Atau perilaku anak-anak itu seperti apa ya, Bu Isti ya? Iya Ibu, saya melihat murid yang kurang sopan itu dari segi bicaranya, menggunakan bahasa-bahasa yang gaul dan juga tidak ada unggah-ungguhnya itu Bu. Karena kalau di Jawa kan seperti kita bicara dengan gurunya menggunakan kan bahasa kromo alus ya, supaya ada etika-etika sopan santunnya. Kalau misalnya tidak bisa kromo nggih, menggunakan bahasa Indonesia saja agar anak itu merasa dan hormat kepada gurunya tuh. Kemudian dari segi berperilaku, anak-anak itu kalau bertemu dengan bapak ibu guru tuh biasanya bahkan dicuekin Bu. Kemudian dalam kegiatan belajar mengajar pun kalau anak itu kadang menyelonong keluar sendiri, keluar kelas tanpa izin. Nah, menurut saya itu kurang sopan Ibu. Itu yang menjadi miris dan dilema bagi saya sebagai guru agar berperilaku anak itu bisa meningkat lebih baik lagi. Oke Bu Isti, anak-anak itu kurang sopan ya tadi, yaitu dengan segi bahasa atau bicaranya, kemudian dalam berperilaku, misalnya anak-anak itu menyelonong sendiri saat keluar tanpa izin ya Bu, tanpa izin dari ibu guru ya Bu, ketika pembelajaran. Apakah Bu Isti sudah mencari penyebab atau murid-murid Ibu Isti itu melakukan perilaku yang kurang sopan itu Bu? Iya Ibu, saya pikir anak-anak itu melakukan perilaku yang kurang sopan itu karena saya memposisikan diri saya sebagai posisi teman Ibu. Sehingga anak-anak itu menganggap saya itu juga sebagai temannya. Oh, begitu ya Bu Isti ya. Ada penyebabnya ya Bu. Mungkin Bu Isti selama ini memposisikan Ibu Isti sendiri menggunakan posisi sebagai teman. Sehingga anak-anak itu melakukan perilaku yang kurang sopan dan menganggap Bu Isti itu seperti temannya sendiri ya Bu ya. Bu Isti, seberapa besar sih harapan Ibu mengenai anak-anak didik Bu Isti nantinya? Ya, harapan saya Ibu, murid-murid saya itu memiliki sikap yang sopan bersama guru dari segi bicara atau bahasa dan bahkan tingkah lakunya Ibu. Kemudian memiliki perilaku yang baik, misalnya bertemu dengan guru menyapa dengan budaya 5S, kemudian saling menghormati, menghargai, ya seperti itu Ibu. Hmm, iya Bu ya, eh, harapan murid itu memiliki eh, oh begitu ya Bu. Jadi Bu Isti itu eh, harapan ya Bu itu sesuai dengan sopan guru berbicaranya dan tingkah lakunya misalnya menggunakan bahasa kroma halus atau
tidak ya Bu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, oh seperti itu ya Bu ya. Eh tadi kan Ibu Isti sudah tahu apa yang menjadi penyebabnya. Kemudian, eh, apa kekuatan Bu Isti atau yang Ibu miliki dan strategi rencana apa untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu alami, Bu? Strategi yang saya terapkan Ibu ada dua Bu, strategi dari jalur darat dan strategi dari jalur langit. Dari jalur darat sendiri ya Bu ya, kita sebagai guru harus bisa menjadi teladan, panutan bagi siswa-siswi kita Ibu dalam bersikap, berbicara, bahkan bertingkah laku. Dari segi penampilan juga Ibu, anak-anak itu lebih cepat meniru dengan apa yang kita lakukan atau ucapkan. Dan kita sebagai pendidik juga tidak bosan-bosannya memberikan motivasi, membimbing siswa, memberikan nasihat, dan juga menerangkan keyakinan-keyakinan kelas dalam perubahan anak-anak itu, Bu. Untuk yang kedua, jalur langit, Ibu. Saya selalu mendoakan anak-anak saya agar berperilaku yang baik, menjadi anak yang soleh-solehah. Seperti itu, Ibu. Luar biasa sekali Bu Isti strategi yang Ibu ingin terapkan, yaitu menjadi teladan bicara, penampilan, dan bertingkah laku. Kemudian Bu Isti juga selalu mendoakan murid-murid Ibu agar menjadi anak yang soleh-solehkah ya Bu ya. Menurut Ibu, apakah atau langkah atau strategi yang Ibu ambil itu sudah mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Ataukah ada hal lain yang untuk menguatkan lagi strategi Ibu Isti agar mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Iya, Bu Kos, agar memperkuat strategi untuk mencapai tujuan itu, saya akan menerapkan budaya positif seperti budaya 5S itu ya, Bu ya. Saya juga dapat menerapkan pendekatan individu untuk menggali penyebab anak-anak itu melakukan perilaku yang kurang baik. Saya juga akan memposisikan posisi kontrol sebagai manajer, namun secara bertahap dari posisi kontrol teman, pemantau sampai ke manajer. Selain itu, saya juga akan menjalin kolaborasi dengan orang tua agar kita sama-sama dalam membimbing dan mendidik anak-anak kita. Begitu, Ibu. Eh, Oke, Bu Isti, menurut saya eh, langkah strategi yang Ibu rencanakan itu sudah luar biasa banget, Bu. Menurut Ibu, dari langkah yang Ibu ambil itu, adakah peluang untuk atau harapan untuk murid-murid Ibu Isti tersebut? Harapan saya itu mereka memiliki sikap atau perilaku yang baik, cara bicaranya juga baik, saling menghargai dan menghormati apalagi dengan orang yang lebih tua, Ibu. Oke, Bu Isti. Lalu kapan strategi Ibu untuk yang Ibu lakukan atau terapkan oleh Ibu Isti? Iya, Ibu, saya akan melakukan strategi tersebut setiap kali ada kesempatan. Waktu di sela-sela pembelajaran, di jam istirahat, dan saya akan melakukan kesepakatan membuat keyakinan kelas. Begitu, Ibu. Oh, baik Ibu Isti. Bu Isti, Ibu juga melihat situasi dan kondisi ya Bu. Kemudian bagaimana komitmen Ibu dalam melakukan strategi pembelajaran Ibu? Tentu saja saya akan melakukannya secara konsisten, Ibu, sampai ada perubahan pada anak-anak tersebut, Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Isti ya. Baik. Kemudian siapa saja yang Ibu libatkan dalam komitmen ini Bu? Eh, dalam kegiatan yang Ibu harapkan ini? Tentu saja saya akan melibatkan semua warga sekolah, Ibu. Dari kepala sekolah, teman sejawat, bahkan orang tua wali murid itu untuk membimbing anak-anak agar memiliki perilaku atau sikap yang lebih baik lagi. Baik Bu Isti, berarti Ibu akan melakukan kolaborasi ya Bu ya. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu terapkan ke depan Bu? Saya akan menanamkan perilaku
atau sikap yang baik Ibu untuk murid dan selalu berkolaborasi yang baik dengan warga sekolah. Begitu Ibu. Oke, Bu Isti. Jadi, ke depannya Ibu Isti akan terus menanamkan sikap yang baik dan selalu berkolaborasi dengan orang tua ya dan semua warga sekolah ya, Bu. Semoga Ibu menjadi murid-murid Ibu menjadi eh, mempunyai perilaku yang lebih baik lagi untuk ke depannya ya, Bu ya. Ya Bu, amin amin. Itu yang saya harapkan Ibu. Baik, Bu. Untuk bagaimana perasaannya Ibu setelah berdiskusi dengan saya, Bu? Alhamdulillah Eh, Ibu, setelah berdiskusi dengan Ibu, saya merasa cukup lega dan puas karena sudah menemukan strategi untuk meningkatkan perilaku anak yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Tetap semangat ya Bu Isti ya untuk mendidik anak didiknya. Apakah ada lagi yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Saya rasa hari ini sudah cukup Ibu, mungkin lain kali. Terima kasih Oke, Ibu atas waktunya. oke. Ya Bu, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.